Di tangan saya sekarang sudah ada buku yang berjudul Tifa Penyair dan Daerahnya, karangan HB Yasin. Buku pertama ini pertama kali terbit pada tahun 1952, dan buku yang saya pegang merupakan buku cetakan kelima atau keluaran tahun 1977. Buku ini pada dasarnya berisi isai-isai yang telah ditulis oleh HB Yasin dan terbit di sebuah majalah sekitar tahun 1949, di sebuah majalah yang bernama Mimbar Indonesia. Buku ini berisi isai-isai terkait dengan penjelasan-penjelasan, definisi, istilah-istilah yang saat itu mungkin masih asing di dalam pengetahuan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya istilah naturalisme, romantik, kemudian juga istilah ekspresionisme, realisme, surrealisme. Kemudian selain itu, kumpulan isai ini juga menjadi semacam penunjuk arah bagi mereka yang ingin terjun ke dalam dunia kesusastraan, baik menjadi kritikus maupun menjadi pengarang. Di luar itu, buku ini berisi tentang catatan kritik terhadap beberapa puisi yang sudah diterbitkan, diantaranya seperti puisi-puisi zaman Pujangga Baru hingga puisi Chairil Anwar. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mengawali sebuah atau semacam pengantar yang saya ambil juga dari salah satu tulisan di dalam buku ini yang berjudul Dasar Bagi Pengarang. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan sebuah buku karangan seseorang yang bernama Pamusuk Erneste dalam buku yang berjudul HB Yasin, Paus Sastra Indonesia. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa HB Yasin pernah mendapat sebuah kiriman karya ke salah satu majalah yang dieditorinya atau diredakturinya. Itu sebuah karangan yang ditulis oleh namanya Dewi Rais Abin. HB Yasin ketika itu belum dapat memuat karya orang tersebut karena menurutnya karya yang telah dikirimkan itu belum layak untuk tayang di media yang dieditorinya. Nah, kemudian HB Yasin menulis sebuah surat dan disampaikan kepada si pengirim puisi-puisi itu. Dia mengatakan agar membaca bukunya yang berjudul Tifa Penyair dan Daerahnya, atau buku yang ada di tangan saya ini. Nah, HB Yasin dalam isai Dasar Bagi Pengarang itu menyampaikan beberapa semacam beberapa cara atau trik atau bahkan tips bagi orang yang ingin mengarang. Di antaranya
seorang calon pengarang atau pengarang pemula itu dia haruslah membaca buku-buku atau pengetahuan-pengetahuan di luar buku sastra, seperti buku filsafat, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena menurut H.B. Yasin, ketika seseorang itu membaca pengetahuan-pengetahuan di luar kesastraan, boleh jadi dia sedang belajar kesusastraan itu sendiri. Kemudian dalam esai itu, H.B. Yasin juga memberikan semacam saran, yaitu supaya seorang calon pengarang atau pengarang baru itu melakukan semacam pembacaan terhadap lingkungan sekitar, atau istilah H.B. Yasin itu adalah membaca kehidupan gitu. Artinya seseorang pengetahuan seseorang didapatkan itu tidak hanya berasal dari hal-hal yang sifatnya tekstual, tapi lebih kepada pengalaman atau kehidupan sehari-hari gitu. Bagi H.B. Yasin, pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari itu akan lebih mengena daripada pengetahuan yang sifatnya tekstual. Tapi yang menjadi poin di sini bukan berarti pengetahuan yang sifatnya tekstual itu tidak penting. Tidak. H.B. Yasin tetap menyarankan kedua-duanya.